Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 6. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu. Nah, Lani itu termasuk keturunan Tionghoa. Lani dan keluarga tinggal di Jakarta. Setiap daerah itu memiliki keadaan yang berbeda-beda. Bagaimana dengan keadaan di lingkunganmu? Ini kalian bisa menceritakan sesuai dengan kondisi di alam kalian masing-masing ya. Misalnya, ini saya tinggal di Provinsi Jawa Timur. Saya ceritakan, saya tinggal di sebuah desa kecil di Provinsi Jawa Timur. Keadaan di lingkunganku seperti kebanyakan desa kecil lainnya. Penduduk di desaku memiliki profesi yang bermacam-macam, seperti pegawai kantoran, pedagang, buruh tani, petani, peternak, dan lain sebagainya. Dulu desaku penuh dengan pepohonan, namun sekarang banyak pohon ditebang. Nah, kurang lebih seperti itu cerita keadaan di lingkunganku. Di sini kalian bisa menuliskan sesuai dengan lingkungan kalian ya. Ketika lingkungan kalian sama dengan lingkungan saya, kalian bisa menyalin tulisan ini pada halaman 52 yang bawah ya. Setelah itu, di sini ada cerita si Pitung. Si Pitung ini jagoan dari Jakarta, dari Betawi. Mari kita baca ceritanya. Suatu sore, si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Liem yang sewenang-wenang. Babah Liem adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Liem. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sesekali kau gunakan ilmumu untuk menindas orang, pesan Haji Naipin. Sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Liem. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Liem yang sedang merampas harta rakyat jelata. Heh, anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami? Tanya salah satu anak buah Babah Liem. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya. Jawab si Pitung. Anak buah Babah Liem menyerang si Pitung. Namun si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Ia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piyun, ayah si Pitun dan Haji Naipin.
Salah satu penjabat pemerintah Belanda yang bernama Soetheine mengumumkan bahwa jika si Pitung tak menyerah, Pak Pium dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu, kemudian dia menghadap Soetheine dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu kau harus dihukum tembak, kata Soetheine. Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Soetheine benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Nah, seperti itu cerita si Pitung. Jadi si Pitung menggunakan kekuatannya untuk membela orang-orang yang tertindas. Nah, itu sesuatu yang baik ya teman-teman. Apa jenis cerita teks berjudul Si Pitung? Berikan alasanmu. Cerita tadi berjenis cerita saga. Karena apa? Karena mengandung unsur kepahlawanan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Nah, tadi ada si Pitung, Haji Naipin, Babah Liem, anak buah Babah Liem, Soetheine, dan Pak Piun. Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Nah, pada cerita tadi ada si Pitung itu menjadi tokoh utama. Sedangkan tokoh tambahannya ada Haji Naipin, Babah Liem, anak buah Babah Liem, Soetheine, dan Pak Piun. Sebutkan tokoh protagonis dan antagonis. Nah, protagonis itu tokoh baik ya, sedangkan antagonis itu tokoh jahat. Pada bacaan tadi, tokoh protagonisnya adalah si Pitung dan Haji Naipin, sedangkan tokoh antagonisnya Babah Liem, anak buah Babah Liem, dan Soetheine. Nah, Pak Piun itu termasuk tokoh protagonis ya teman-teman. Lalu, nah sekarang ada lagu dari Jakarta, namanya Kicir Kicir. Ada yang bisa menyanyikan? Ada yang dari Jakarta di sini? Nah, saya yakin yang dari Jakarta pasti semuanya bisa menyanyikan lagu ini ya. Lagu ini birama 4/4 agak cepat, lagu daerah Jakarta, tempo 104, 8 beat. Nah, kira-kira 104 itu termasuk tempo yang cepat, sedang, atau agak cepat. Nah, bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir? Temponya sedang. Lalu, amati notasi angka kicir-kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Salinlah notasi 2 baris, lalu buatlah garis melodinya tanpa melihat notasi balok. Nah, kata yang menunjukkan nada tinggi adalah pada kata kicir dan Jakarta. Sebenarnya nomor 2 ini ada 2 pertanyaan ya, berarti juga ada 2 jawaban. Yang pertama itu kita disuruh mencari nada tinggi, dan yang kedua kita disuruh membuat garis melodinya. Nah, garis melodi seperti ini. Saya akan membuat 2 kalimat. Kicir-kicir ini lagunya dan lagu lama ya tuan dari Jakarta. Nah, kita akan menarik garis melodi. Seperti ini. Nah, kita kasih bulat-bulat seperti ini setiap kosakatanya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita hubungkan ya. Nah, kalian bisa menuliskan ini, kalian lihat tinggi rendahnya.
ini naik turun. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya juga sudah membuatkan video bagaimana cara membuat garis melodi. Ketika teman-teman ingin tahu lebih dalam tentang garis melodi, kalian bisa membuka video ini. Video ini sudah saya cantumkan pada kolom komentar. Kalian bisa melihatnya. Amati notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Nah, nada sedang itu yang tidak ada titiknya ya teman-teman. Sebenarnya banyak sekali nada sedang pada lagu Kicir-Kicir. Namun di sini saya hanya menyebutkan satu, yaitu kata suka pada lirik "Apabila kita ya Tuhan suka menyanyi". Lalu nada rendah. Nah, pada lagu Kicir-Kicir tidak ada suku kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Kenapa? Karena pada lagu Kicir-Kicir tersebut tidak ada angka yang di titik bawah ya. Gini loh teman-teman. Ketika ada angka, lalu titik atas ini menunjukkan nada tinggi. Lalu ketika angka tidak ada titik sama sekali, ini menunjukkan sedang. Sedangkan ketika ada angka, titik di bawahnya itu menunjukkan rendah. Namun pada lagu Kicir-Kicir tidak terdapat nada rendah. Setelah itu, ayo renungkan. Apa kamu telah memahami materi pada pembelajaran hari ini? Ya, saya sudah memahami tentang pembelajaran hari ini. Saya telah belajar tentang cerita rakyat, lagu Kicir-Kicir, dan keadaan di lingkungan sekitar. Bagaimana cara melestarikan cerita rakyat dan lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, ada banyak sekali cara untuk melestarikannya ya. Salah satunya ikut bangga dengan memilikinya sekaligus mempromosikan, sehingga makin banyak orang yang tahu dan juga mempelajarinya. Kalian juga bisa menyanyikan lagu tersebut di acara-acara tertentu, atau mungkin kalian bangun tidur, kalian nyanyi lagu daerah, kalian bersama teman-teman kalian nyanyi lagu daerah. Nah, itu akan membuat lagu daerah lestari, kurang lebih seperti itu. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, mengidentifikasikan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi. Yang kedua, menyanyikan tempo dengan lagu yang indah. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.